Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan pulang dari Lampung menuju ke Jakarta. Setelah kemarin aku bawa mobil Alphard miliknya King Isan ya, untuk dijadikan mobil wedding car sepupu yang nikahan di Lampung, teman-teman. Nah, ini sekarang aku sudah berada di rest area kilometer 67 Lampung ya. Kenapa baru mulai dari sini? Karena dari rumah sampai ke Bandar Lampung tadi ya, itu jalanannya padat banget. Jadinya kalau bikin video tadi tuh kayak kurang sekali karena ya pelan banget jalannya. Terus juga banyak truk, jadi agak susah untuk nyusul dan itu bete banget sih memang sih. Karena cuma satu lajur gitu loh. Jadi kalau mau nyusul kendaraan harus lawan arah dulu, dan itu dari lawan arahnya itu padat banget. Oke, jadi ini aku mau langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni. Sekarang udah di kilometer 67. Mungkin dari sini ya, kilometer 67 sampai ke Pelabuhan Bakauni sekitar 45 menit sampai dengan 55 menit saja. Dan seperti inilah kondisi mobilnya. Ini sudah dicuci kemarin sore, tapi udah agak kotor lagi karena kita ini jalan udah lumayan jauh ya. Udah sekitar 80 km dari rumah sampai ke rest area kilometer 67 ini. Dan ini rest area kilometer 67 ternyata tidak ada SPBU-nya ya. Jadi hanya ada tempat parkir dan toilet dan masjid, dan juga bangunan besar ini itu biasanya ada tenan-tenan tapi kosong sekali di sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi mari kita berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauni, dan aku sudah pesan tiketnya semalam. Masuknya itu jam setengah 12 siang. Yuk, sekarang kita langsung aja berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauni. Dan seperti biasa ini aku akan naruh GoPro di kepala. Semoga gambarnya lebih bagus daripada kemarin ya. Jadi yang kemarin udah nonton, mohon maaf kalau gambarnya agak ke atas-atas karena ini GoPro-nya nggak tahu kenapa nggak bisa connect ke HP. Jadi GoPro itu kan ada aplikasi namanya GoPro Quick atau Quick Apps gitu namanya ya. Nah, ini beberapa hari ini nggak mau connect nih dari GoPro ke HP ini. Jadi aku agak susah lihat previewnya gitu ya. Semoga abis ini bisa ya. Oke, jadi mari kita berangkat. Oke, mari kita berangkat. Ini semoga kameranya sudah oke ya. Harusnya sih sudah. Bismillah. Jadi aku dari rumah sampai ke sini yang tadi seperti aku udah bilang ya, dari rumah ke sini sekitar 80 km. Ini aku dapat total konsumsi bahan bakarnya itu di 1:12,8 ya. Jadi 1 liter aku dapat 12,8 km. Ya lumayan irit ya, walaupun tadi sempat bermacet-macet ria, dan AC tentunya aku selalu nyalakan ya. Tidak mungkin bawa mobil ini tidak pakai AC. Dan mari kita langsung join ke jalan tol saja. Sekarang jam 10 pas ya, 10 lewat 1 menit sekarang. Ini jam-jamnya biasanya bus-bus dari arah Sumatera Barat itu menuju ke Pelabuhan Bakauni teman-teman. Semoga nanti kita ketemu ya bus Sumatera Barat atau bus yang dari Sumatera Barat. Karena tadi aku sudah ketemu satu bus Al Hijrah, itu dia keluar di gerbang tol Itera Kota Baru. Sama seperti tadi ya. Kenapa aku bisa ketemu? Karena aku masuk jalan tolnya dari gerbang tol Itera Kota Baru. Dan ini aku tidak pakai mic eksternal ya teman-teman. Jadi langsung pakai mic yang ada di GoPro-nya. Dan seperti inilah suara di dalam cabin Toyota Alphard ya. Kalau teman-teman nonton video kemarin waktu aku pertama kali berangkat pasti udah tahu ya. Salah satu hal yang paling aku suka dari Toyota Alphard itu adalah kesenyapan cabinnya. Itu benar-benar senyap banget, kedap banget. Ketika kita berada di dalam mobil Alphard ini, kita tuh kayak berada di dunia lain yang berbeda dengan dunia luar gitu loh. Kayak dari luar tuh nggak ada suara sama sekali. Bahkan putaran rodanya pun ini tuh minim banget. Apalagi ditambah ini rodanya atau bannya dia memakai merek Michelin ya, Michelin Primasi kalau nggak salah ya. Jadi putaran rodanya pun itu senyap sekali, tidak masuk ke dalam kabin penumpang ataupun tempat driver. Bahkan di tempat driver suara mesinnya aja itu nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi kayak bawa mobil Alphard ini kayak kita tuh kayak melayang gitu loh rasanya, nggak ada suaranya. Terus juga dari bannya juga senyap sekali. suspensinya juga enak banget gitu. Ini ngelewatin jalan cor-coran kayak gini yang sering kali bumpy gitu ya,
itu enak banget suspensinya. Memang sih nggak salah kalau Toyota Alphard generasi ini ya aku jadikan mobil impian, karena aku udah pernah cobain Toyota Alphard generasi setelah ini atau yang terbaru. Walaupun aku cuma nyobainnya sebentar ya, waktu itu naik taksi Silverbird, tapi aku ngerasain suspensinya Alphard yang baru itu lebih keras sedikit dibanding suspensi Alphard Transformer atau Alphard yang sedang kita bawa sekarang. Kalau ini tuh suspensinya bener-bener lembut, selembut-lembutnya. Kalau Alphard yang baru tuh menurutku ya itu agak keras sedikit. Kalau ada teman-teman yang udah pernah naik Alphard Transformer seperti ini dan juga pernah naik Alphard yang generasi terbaru, coba tulis di kolom komentar di bawah, bener nggak apa yang aku bilang ya? Alphard ini lebih lembut suspensinya, lebih empuk dibandingkan Alphard yang baru. Kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah, karena kalau Alphard yang baru itu aku belum terlalu lama nyobainnya ya. Kalau Alphard generasi ini kan aku udah sangat familiar, bahkan dari awal-awal Alphard Transformer ini keluar ya aku sering coba dulu pada saat aku kerja jadi valet gitu. Jadi udah sangat hafal rasa suspensinya seperti apa, makanya aku jadikan Alphard ini sebagai salah satu mobil impian ya. Insya Allah suatu saat pasti punya. Karena mobil yang mungkin yang dalam waktu dekat atau misalkan ada rezeki gitu ya, pengen banget aku beli ya mobil ini, Alphard Transformer ini dari tahun 2018 ya. Itu sekarang harganya udah segini teman-teman. Harga secondnya di tahun 2018. Kalau yang sekarang kita bawa ini tahun 2020, harganya masih segini. Jadi masih agak lumayan, apalagi dengan mobil yang kita bawa ini kilometernya baru 46.000. Kemarin kita berangkat dari Jakarta itu di 45.000, tapi sekarang sudah 46.200. Jadi dalam waktu 5 tahun ya, ini kan 2020, 5 tahun itu kilometernya baru 46.000. Termasuk yang rendah banget loh untuk sebuah Toyota Alphard. Karena biasanya Toyota Alphard ini kan dijadikan mobil harian ya, tapi kebetulan owner dari mobil ini ya, King Isan ini memang dia mobilitasnya tidak terlalu padat yang jauh-jauh gitu. Jadi paling dipakainya di dalam kota aja, kota-kota aja pakainya gitu. Nah ini sekarang kita di kecepatan 120 menuju 130 km per jam. Ya kayak gini suara di dalam kabinnya, bener-bener senyap banget. Terus juga ngelewatin jalanan yang kurang bagus kayak sekarang ini, ya udah begini doang. Bener-bener mobilnya tuh anteng banget. Ini duduk di driver aja seenak ini ya, apalagi duduk di belakang tuh, di kursi penumpang pasti akan lebih enak lagi karena dia posisinya ada di tengah ya, jauh dari roda depan dan juga roda belakang, pasti guncangannya lebih minim lagi. Dan ini sudah mulai mendung. Semoga pas kita nyebrang belum hujan ya. Nanti aja hujannya kalau kita sudah sampai di Pelabuhan Merak, karena dekat-dekat bulan September seperti ini. Rosalia Indah Skylander dari Pati menuju ke Batu Raja. Nah, apa tadi aku ngomong terakhir ya? Oh iya, kalau dekat-dekat bulan Agustus September seperti ini, sekarang Agustus by the way, dekat-dekat bulan September itu biasanya gelombangnya tuh lumayan besar teman-teman di tengah laut. Kayak kemarin kita berangkat aja, cuacanya cukup cerah ya, tapi ombak atau gelombang di tengah lautnya tuh cukup berasa lah. Padahal kita naik kapal terbesar di penyeberangan Bakauni Merak ataupun sebaliknya, yaitu Portling 3 kemarin naik ya. Tapi cukup berasa tuh goyangan kapalnya. Padahal kemarin cuacanya cukup cerah ya. Nah ini cuacanya agak mendung nih. Semoga tidak hujan ketika kita melakukan penyeberangan nanti. Oke, ini kita di kilometer 57 ya. Nggak berasa ya udah 10 km ini, aku ngoceh aja ini. Oke, jadi kita lanjut lagi kalau sudah sampai di Pelabuhan Bakauni, Lampung.
Oke, sekarang jam 10 lewat 36 menit. Jadi dari kilometer 67 sampai ke gerbang tol Bakauni Selatan di kilometer 4, ini kita 35 menit saja. Karena jalanannya cukup kosong ya kalau di mana jalan tol Trans Jawa ini. Jadi ya udah sampai deh di gerbang tol Bakauni Selatan. Nggak tahu kenapa kalau bawa Alphard aku takut lewat sini ya. Padahal Alphard ini tingginya hanya 1,9 meter. Tapi entah mengapa takut lewat yang ada batas 2,1 meternya itu. Oke. Nah, tarifnya 106.000 dari Itera Kota Baru sampai ke Bakauni Selatan alias Pelabuhan Bakauni. Jadi kalau teman-teman dari Kota Bandar Lampung gitu ya, mau ke Pelabuhan Bakauni, tarif jalan tolnya itu Rp106.000. Dan dari gerbang tol Bakauni Selatan, ini kita tinggal 4 km lagi menuju ke pembayaran atau pembelian tiketnya dari penyeberangan Bakauni ke Merak. Ini bau kayu, besar-besar banget kayunya. Siba Surya. Terus yang bagusnya lagi ketika kita sudah melewati Bakauni Selatan ini adalah kita turunan dan langsung ngelihat laut nanti ya setelah belokan ini. Jadi depan tuh ada turunan terus agak belok kiri, habis belok kiri, nah itulah kelihatan laut dan juga Menara Siger di sebelah kiri bentar lagi nih. Dan ini kalau teman-teman lihat di kamera mungkin kelihatannya agak biasa aja turunannya ya, tapi padahal ini aslinya turunannya lumayan tajam ya teman-teman, lumayan curam. Ini kalau dari Pelabuhan Bakauni yang menuju ke gerbang tol Bakauni Selatan tadi itu agak ngos-ngosan nanjaknya karena ini nanjaknya lumayan curam gitu. Dan ini hari Senin ya, kosong sekali loh, bener-bener kayak seperti tidak ada kehidupan ini, sepi sekali. Semoga ya ini kita masuk ke kapal, masuk ke pelabuhan langsung ada kapalnya, jadi nggak pakai nunggu-nunggu lagi ya, biar aku sore udah sampai Jakarta. Nah itu dia tuh kapalnya kelihatan, terus di sebelah kiri ada Menara Siger. Nggak tahu ya kalau di kamera GoPro ini kelihatan apa enggak, karena aku pakai mode super view, jadi kecil banget jangkauannya. Di sini ada jalur darurat, tapi jalur daruratnya ini kejauhan sih, karena ini turunannya udah jauh banget dari tadi. Truk-truk juga di sini pelan banget karena mereka ngejaga remnya supaya tidak panas, dan juga dia low gear ya. Nah itu dia tuh Menara Siger dan juga masjid sebelah sana. Ini sepanjang depan kanan kiri udah laut semua. Terus banyak truk-truk berhenti di sini. Nggak tahu kenapa, kayaknya lagi nunggu pembelian tiket dari kantornya gitu ya. Jadi mereka nunggu dulu di pinggir-pinggir sini. Karena di depan ini kita langsung ke gerbang Pelabuhan Bakauni. Oke, ini dia. Biasanya kalau bus itu di sini berhenti dulu teman-teman. Diperiksa-periksain dulu kalau bus nih. Periksa bagasi, periksa penumpang, identitas penumpang nih biasanya di sebelah sini. Kalau bus-bus ya, ini kita karena mobil pribadi, jadi kita langsung masuk aja ke sana, lurus ke dermaga eksekutif. Sama seperti kemarin waktu aku berangkat ya, tarifnya itu 300, tarifnya itu Rp749.000 tarifnya untuk nyebrang mobil pribadi yang kecil seperti ini. Jadi Toyota Alphard ini masuknya golongannya sama dengan mobil-mobil kecil yang lainnya. Nah kalau bus dia dari sini nih masuknya ke pelabuhan, ke dermaga eksekutif. Itu ada banyak bus. Tuh lihat. Wah, ada Mior, ada Palala, ada Damri. Seru sekali. Ini kita sambil nunggu, nanti kita ke sana ya. Oh, dia bisa ke sini. Oke. Bentar aku siapin tiketnya dulu. Ferizi. Oke. Scan barcode-nya sebelah sini. Siap. Oke. Sendiri aja Pak ya? Ya, sendiri. Oh, otomatis ya. Iya. Keren. Pokoknya petugasnya nggak ada. Oh gitu. Sekarang masih sosialisasi. Siap. Oke, silakan. Terima kasih.
Wih, ternyata di sini udah nggak pakai petugas lagi loh. Jadi udah langsung pakai mesin sendiri. Kayak kita bayar parkir di mall-mall gitu. Wah, ini harusnya ke sini, tapi kita diputerin dulu. Sana jauh banget muternya. Ini bekasan kemarin mudik nih, belum dirapihin. Harusnya kita masuk tadi langsung kanan, jadi nggak usah muter. Tapi ini muternya jauh banget. Jauh sekali muternya guys. Oke, sekarang jam 10 lewat 42 menit. Kita sudah berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni. Ya, oke, ini muter di sini. Sama seperti yang lain ya. Oke. Kapalnya sih belum ada tuh. Baru mau sandar tuh kapalnya tuh. Bukan Portling yang pasti. Ya, di antara Sebuku, Legundi, ataupun Batu Mandi. Ya, 3 kapal itulah pasti itu. Oke, bus banyak banget sih itu. Itu bus 10 ada tuh teman-teman. Seru banget. Dan semoga ini kita dapat kapal yang sekarang ya, karena ini udah rame banget tuh. Kendaraan pribadi aja udah sampai belakang banget. Dan kapalnya bukan kapal Portling. Kalau kapal Portling ini sih bisa diangkut semua. Tapi kalau kapal Legundi, Batu Mandi ataupun Sebuku nggak tahu ya. Ini kita lihat aja. Semoga kita kedapatan kapal yang ini ya. Jadi tidak harus nunggu kapal selanjutnya karena itu akan lama sekali, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam nunggunya. Oke, ini kita kemana? Oh, paling kanan. Oke. Wih, kita di barisan yang baru dong. Ini udah penuh semua nih. 1, 2, 3, 4 baris nih udah penuh semua. Nah, itu bus-bus sana semua. Ada Palala, ada Mior, ada Damri. Banyak sekali. Nah, itu kapalnya tuh, baru mau sandar tuh. Sebuku kapalnya. Oke. Ya, kita turun dulu ya. Kita lihat-lihat bus dulu. Oke, kita sudah turun dari mobil. Dan kapalnya lagi proses sandar ya. Jadi hari ini ternyata kalau di pelabuhan cukup ramai, tapi tadi di jalanan sepi sekali. Entah dari mana asalnya mobil-mobil ini semuanya ya. Banyak banget. Ya, kita sekarang lihat di bagian bus. Banyak sekali ya. Tuh. Palala, Damri, Palala, Damri. Mior ada yang 2445 alias yang baru juga. Yuk kita absen bus-bus apa aja di sini. Sudah berada di barisan bus. Ini paling depan. Ada Palala dengan nomor E10 dari Sumatera Barat ya tentunya. Ada Damri dari Lampung, Metro menuju ke Gambir. Mior, Senopati. Wow. Ini yang kemarin kita naikin ya. Senopati. Ke belakang lagi. Wih, kotor banget ya. Berarti hujan lumayan besar nih semalam nih. Kotor banget. Velgnya sampai nggak kelihatan kinclongnya loh. Full debu. Ada Palala lagi, Valencia. Oh. Ada Mior, Ambon Manise. Belakang lagi ada Palala. Ini Palala dengan nomor E14. Waduh, kacanya pecah di tengah-tengah dong. Mugello. Ada Mior lagi. Paling belakang Damri dan Al-Hijrah. Ini yang tadi ketemu di ITERA Kota Baru nih. Wow. Jadi ya. Jadi itulah bus-bus yang sekarang lagi antri untuk masuk di sini. Banyak banget kan? Jadi jam-jam segini tuh emang jam-jamnya bus dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta masuk ke Pelabuhan Bakauni. Entah mengapa bisa ngepas gitu waktunya sama aku ya. Ini padahal aku tidak rencanakan sama sekali. Memang rezeki aja sih. Tuh, seru sekali. Nih, lihat penumpang-penumpangnya. Banyak yang nunggu di luar ya. Mungkin mereka pada smoking. Jadi nunggunya di sini. Ramai sekali ya.
Kok bisa rame hari ini ya? Ini hari Senin loh padahal. Kok bisa serame ini ya? Ya kalau dari Sumatera Barat sih mereka kemarin berangkatnya hari Minggu sih. Tapi nggak expect serame ini sih. Rame banget penumpangnya. Jam 11 siang. Kapalnya sudah sandar dan udah pada mulai turun ya mobil-mobil dari dek atas. Mari kita kembali ke mobil lagi. Aku habis beli teh. Dan ini sudah bertambah satu baris lagi nih teman-teman. Tuh. Jadi saat ini ada 6 baris. Semoga masuk semua ya. Si mobil-mobil semuanya ini. Banyak banget. Hari Senin loh. Yuk, kita masuk lagi. Sekarang jam 11 lewat 17 menit. Ini sudah mulai masuk ya mobil ke dalam kapal KMP Sebuku. Mulai dari yang paling kiri itu bus juga udah mulai masuk tuh. Ada Mior yang Senopati sudah mulai bergerak. Terus juga itu Mior lagi Ambon Manise. Terus ada Mior lagi. Itu udah pada mulai maju. Dan nggak tahu ya ini kita bisa dapat kapal KMP Sebuku ini atau enggak, karena tadi teman-teman lihat antriannya tuh panjang sekali dan juga banyak nih untuk mobil pribadinya. Terus kita ada di barisan yang nyaris paling ujung lagi. Ini aja yang paling ujung baru datang tuh udah full sampai belakang tuh ya. Jadi hari ini bener-bener ramai sekali ya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kemarin hari Minggu sih. Jadi orang-orang yang mungkin dari Sumatera Baratnya berangkatnya hari Minggu baru pada sampai sini hari Senin. Makanya sekarang tuh ramai sekali gitu. Masih di barisan yang ke ketiga. Jadi masih ada 2 baris lagi baru kita yang naik ke kapal. Jangan lupa disiapkan ini untuk boarding pass-nya. Jadi kita tuh mendapatkan 2 boarding pass. Boarding pass yang A dan juga B. Yang A ini untuk petugas. Jadi ini diberikan ke petugas. Terus untuk yang B ini kita simpan gitu ya. Di sini tuh ada tulisannya. Nama, terus plat nomor, harganya 749.128. Dan ini total penumpangnya itu mau sampai 5 pun harganya tetap sama ya teman-teman. Jadi mau penumpangnya 1 mau penumpangnya 5 itu harganya sama, yaitu Rp749.000 karena yang dihitung adalah kendaraannya gitu. Oke, nih harap-harap cemas sih ini jujur aja. Kita bisa naik atau enggak ya. Karena kalau nggak naik sekarang ya kita harus nunggu kapal selanjutnya, itu bisa 1,5 jam dari sekarang. Sekarang jam 11:30. Kalau kita nunggu kapal selanjutnya berarti jam 1 baru naik kapal. Itu sih dilemanya naik kapal yang ekspres atau yang eksekutif tuh seperti itu teman-teman. Kalau ketinggalan ya udah kita nunggu jadwal selanjutnya. Beda dengan kapal reguler yang banyak pilihannya. Ketinggalan di dermaga 5 misalkan, kita bisa ke dermaga 4, ke dermaga 3 gitu. Tapi kalau yang eksekutif ya udah tinggal 1 doang ini. Dermaga 7 ya udah ketinggalan, ya udah kapal selanjutnya gitu. Aduh, yang baris ketiga aja belum selesai-selesai itu. 2000 years later. Alhamdulillah ternyata kita dapat teman-teman ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi kapal selanjutnya. Tapi kayaknya sih kita udah dapetnya yang udah paling ujung-ujung sini sih, di kapalnya maksudnya. Karena kita udah banyak banget masuk ya mobil-mobil ke kapal KMP Sebuku ini. Oke, ini kita kasih dulu si tiketnya. Kasih. Ya, kita langsung naik ke kapal. By the way, untuk bus dan juga truk dari tadi kok nggak ada yang naik ya? Baru yang terakhir tadi aja tuh yang rombongannya Mior. Habis itu belum ada yang naik lagi tuh. Nggak tahu di dalam tuh ada apa ya? Apakah lagi ada masalah di dalam sana? Karena terakhir tadi yang keluar adalah bus mogok. Tapi sayangnya aku nggak sempet videoin tadi. Nah, ini untuk masuk ke atas itu kita bergantian ya. Jadi biar yang satu itu udah sampai ujung dulu, baru nanti kita naik. Jangan sampai dempet-dempetan di tengah-tengah gitu. Itu peraturan yang kayaknya banyak yang nggak tahu ya. Kalau di atas sudah belok kanan, baru kita maju. Oke, yuk.
yang mendebarkan nih kalau bawa mobil seperti Alphard begini adalah di ujung sininya nih. Karena ini besi loh, besi-besi dari kapal itu kan besinya yang bener-bener padat banget ya. Jadi kalau kena bumper itu menyeramkan sekali. Ya, di sini harus pelan-pelan, pelan-pelan. Tumben nggak ada petugasnya, biasanya ada petugas yang ngeliatin bumper gitu loh. Oke, aman. Ini parkiran mobil listrik ya di sebelah sini. Parkirnya di luar. Tuh kan udah hampir full. Oh, udah hampir di ujung ini kita parkirnya. Kita benar-benar parkir paling ujung. Karena itu kita butuh waktu antara. Oh, ini belum selesai. Untuk bisa memperbaiki ini. Jadi saya target saya menjadi bagian yang Oke. Sip. Mari kita turun menuju ke dek penumpang. Hampir jam 2 siang. Sekarang jam 1:43 menit. Ini kita baru aja sandar di pelabuhan Merak ya. Tuh, baru saja sandar. Dan kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali dari pelabuhan Merak menuju ke rumah. Tadi aku lihat di Google Maps itu sekitar 2,5 jam lah ya dari sini ke rumah, dengan jarak kurang lebih 107 km kalau nggak salah. Dan bersiap-siap kita akan macet-macetan nanti, mulai dari Balaraja mungkin sampai Karawaci sampai ke Alam Sutra. Itu biasanya padat dan lumayan macet lah ya. Apalagi sekarang lagi ada penyempitan jalan ya. Jadi ya kita lihat nanti macetnya seperti apa. Tapi semoga nggak parah-parah amat sih macetnya, karena sekarang masih tergolong siang lah ya, baru jam 2 siang. Sudah saatnya kita turun dari kapal. Ini mulai dari depan kita ada Fortuner. Dia sudah selesai parkir. Kayaknya enakan si Pajero ini maju dulu. Oke, dia maju supaya kita ancang-ancangnya bisa lebih mudah ya. Oh, ini duluan yang maju. Ini duluan. Yang mana duluan nih? Oh, Pajero duluan baru kita ya. Dia duluan. Gimana sih ini? Ya udahlah ya. Kayaknya masih macet depannya nih. Makanya si Pajero ini dia belum maju. Karena emang pintu keluar itu cuma satu ya teman-teman. Jadi ya bergantian gitu. Ini dia saatnya kita turun dari kapal. Dan ini ternyata tidak ada mobil listrik ya di penyeberangan kali ini. Karena mobil listrik tuh parkirnya di sebelah sini semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mobil listrik yang bisa parkir di sini. Nah, ini nih yang paling mendebarkan nih, naik sininya nih. Jadi harus pelan-pelan dan agak nyerong dikit. Oke, aman. Alhamdulillah ya, hari ini tuh cuacanya cukup cerah. Tidak ada gerimis-gerimis tadi ketika nyebrang ya. Tadi gerimis sedikit sebelum kita masuk pelabuhan aja. Tapi setelahnya sudah
tidak ada gerimis lagi. Nah ini nih, di sini yang ngeri lagi nih, karena dia terlalu curam nih. Jadi harus agak miring sedikit. Aduh, ngeri banget ini. Oke, aman. Ngeri banget itu. Soalnya Alphard ini kan dia panjang ya, jadi dengan curam begitu tuh takutnya bempernya tuh kena gitu. Sip. Itulah tantangan-tantangan ketika naik dan turun dari kapal untuk mobil Alphard ya. Untungnya kita bisa melewatinya dengan aman, tidak ada halangan apapun. Itu bus-bus juga baru pada turun tuh, Damri. Sekarang ini belok kiri keluarnya ya. Oh, langsung bergabung di sini dengan kendaraan-kendaraan yang dari bawah kapal tuh, dari dek bawah maksudnya. Oh, seperti ini. Wah, ini nggak ada. Oh, antriannya di sana ya. Biasanya kita kalau naik kapal itu kan antrian-antrian dari bus dan juga truk itu di sebelah sini ya. Tapi sekarang kosong nih. Kayaknya dipindahkan ke sana semua. Ke belakang sana ya. Nah, kita lihat ya. Jadi banyak perubahan ya di pelabuhan ya. Dengan yang biasanya kalau kita naik kapal. Oh, itu di depan ada Palala sama Damri. Ah, pada di sini. Wih, ANS, NPM, Al Hijrah, rame banget. Hoki banget ya kita ya. Tadi pas berangkat ketemu bus yang dari Sumbar, ini pas turun ketemu bus yang dari Jakarta menuju ke Sumbar. Timingnya itu pas gitu loh. Nah, kalau bawa bus, apalagi yang tronton ya, tantangannya tuh di sini nih. Karena ini sudutnya agak sempit, di sininya lebar, tapi di depannya tuh kecil, jadi harus ambil haluan yang jam terbang sih. Kalau belokin bus di sini nih, karena di ujung sini nih ada banyak yang kena nih. Kayak baretan-baretan mobil nih di kanannya sini nih. Tuh, tiba-tiba nyempit gini, yang tadinya jalannya lebar. Nah, terus di sini udah agak ngelebar lagi sedikit, dan di sini nih udah dermaga yang reguler, teman-teman. Sudah bukan dermaga yang eksekutif lagi. Gitulah. Di depan kita belok kanan dan sudah keluar dari wilayah pelabuhan Merak, Banten. Iya loh, hari ini rame banget loh. Ya, lihat ya, sebelah kiri tuh mobil-mobil, antriannya panjang. Ini yang naik ke kapal reguler. Itu ada bus Sun di sana. Tidak kelihatan bus lainnya lagi di kapal yang reguler. Tuh dia busnya di sini. Kayak minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi aku akan kesini lagi bawa bus ya. Kita akan mencoba bawa bus nyebrang pulau. Itu sedikit spoiler buat teman-teman. Oke, ini dia. Kita keluar dari Pelabuhan Merak. Jadi langsung naik ke flyover ini. Nah, kemarin kan waktu berangkat kita ngelewatin jalanan yang ada jembatan darurat ya. Kita lewat situ, apa lewat jalan lain aja ya? Kayaknya lewat jalan lain aja deh. Soalnya lewat situ tuh kayak mengerikan gitu loh. Pas turunannya itu takutnya bempernya kena. Jadi kayaknya kita lewat Merak bawah aja, nggak lewat jalanan yang kemarin waktu kita berangkat tuh. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya ya. Itu kita berangkat lewatin jembatan darurat gitu di dekat sini. Kayaknya kita nggak lewat situ lagi deh, kita lewat yang jalan lain aja. Ini truk depan platnya plat jauh loh, DR. Wow, DR itu Nusa Tenggara ya. Dan dia bawa alat berat. Jauh sekali. Nah ini tuh. Ada NPM, ada Gumarang Jaya, ada ANS, Al Hijrah. Udah itu doang. Sama MPM. Nah, terjadi antrian sebelum flyover ya. Jadi ya ini salah satu pengaruhnya dari jalanan yang ditutup kemarin itu ya, yang dari Merak atas itu. Jadi di sini tuh terjadi penumpukan karena yang tadinya 2, ini orang-orang terutama truk-truk dan juga bus itu harus masuk ke sebelah kiri untuk melewati Merak bawah.
Wah, kalau macet seperti ini lewat Merak bawah, kayaknya sebaiknya kita lewat atas aja deh. Labil ya. Ini Rosalia Express nih, bus yang jadi barang sekarang. Nomornya 1223. Padat banget loh ini. Coba kita lihat ya. Tuh kan, truk, bus semua lewat kiri. Kita lewat atas aja lah ya, kayak kemarin ya. Soalnya bawahnya pasti macet nih. Soalnya baru bongkaran kapal. Pasti padat sekali di bawah sana. Kalau bawah sana tuh lewatin ini ya, lewatin rumah makannya ALS, terus lurus, terus lewatin rel kereta api. Itu pasti akan padat juga tuh. Nah, untungnya kalau kita bawa mobil kecil, kita bisa lewat sini. Nah, kita lihat ya sekarang ya, jembatan daruratnya seperti apa sekarang, dan itu tuh diperbaikinya kayak gimana sih, karena kemarin aku nggak lihat detail si jembatan daruratnya. Kosong banget, nggak ada truk, nggak ada bus yang lewat sini. Antri juga ternyata. Antri juga ternyata. Oh, tapi nggak panjang sih. Oh, nggak panjang antrinya. Ya 20 mobil lah ke depan. Oke lah. Nah, yang bingung tuh bus-bus yang rumah makannya ada di sebelah sini. Jadi harus muter dulu. Kayak di depan tuh kan ada putar remaja tuh. Dia kalau dari arah Jakarta berarti harus muter dulu ke Pelabuhan Merak, puter balik baru ke sini. Gitu. Begitu juga kalau dari arah Pelabuhan Merak ya, baru turun kapal, dia ke sini dulu, habis itu muter balik lagi ke pelabuhan, baru lewat Merak bawah, baru masuk tol. Karena posisi rumah makannya ada di sini dia. Ini nih yang menyebalkan nih, yang nyelak-nyelak ini nih sih. Orang pada ngantri, dia malah nyelak-nyelak. Makasih bos, hati-hati jalan. Yoi. Orang pada antri panjang-panjang ya, dia nyelak gitu loh. Nah, ini nih yang tadi aku bilang ya, putar remaja dia di sini rumah makan ya. Jadi dari sini dia harus balik lagi ke arah tadi pelabuhan, baru masuk ke Merak bawah. Wih, ini tuh kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak sih ini tuh kenapa ya diperbaikinya ya? Apakah longsor atau apa gitu? Ada rumah bawahnya tuh. Oke. Sip. Dari sininya, dari sini emang antriannya nggak terlalu banyak ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mobil aja antriannya. Tadi kita karena baru turun kapal, jadi antriannya cukup panjang. Ini di depan mobil yang tadi nyelak antrian panjang banget, terus udah lewat dari jembatan, dia jalannya pelan banget. Coba ngapain tadi dia nyelak antrian kalau abis itu jalannya pelan gitu loh. Ini sama kayak orang-orang yang di lampu merah, tapi dia berhentinya di paling depan garis gitu. Dia nggak ngelihat lampu merahnya. Terus ngapain dia berhenti di paling depan garis kalau dia nggak ngelihat lampu merah, dan ujung-ujungnya kalau lampunya udah hijau harus diklaksonin dulu sama orang baru dia jalan. Abis itu jalannya pelan lagi. Aneh nggak sih sama orang-orang kayak gitu? Udah ngelanggar, udah nyelak antrian tapi pelan, ngapain gitu? Mending ikutan antri gitu. Nah, kalau tadi kita lewat Merak bawah, tembusannya tuh nanti dari sini gitu. Nih ya, dari sini tuh udah dibatasin mobil-mobil kayak kemarin lah pas kita berangkat. Ini tuh udah dipisah. Bus dan truk belok kiri, mobil pribadi bisa lurus. Seperti itu. Dan sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Kok Pelabuhan Merak sih? Gerbang Tol Merak. Oke.
Kita akan merasakan kesenyapan dari Toyota Alphard ini ya. Karena kebetulan dari gerbang tol Merak ini sampai ke Balaraja mungkin ya, jalan tolnya tuh halus banget. Jadi berasa kayak kita tuh melayang gitu loh. Saking enaknya suspensinya Alphard ini, terus kesenyapannya, berasa kayak melayang, terbang gitu rasanya. Kita sudah di 100 km per jam ya. By the way, Alphard ini walaupun dia bodinya besar ya, ini tuh ditenagai oleh mesin yang memiliki 2500 cc 4 silinder. Tenaganya dia 180 PS. Tenaganya memang secara angka kayaknya kecil ya, tapi entah mengapa kayaknya enteng-enteng aja gitu untuk membawa bodi sebesar Alphard ini. Kayak ya ringan aja gitu, nggak berasa boyo atau gimana gitu ya. Enggak, enak-enak aja, akselerasinya enak. Terus juga untuk manuver-manuvernya enak. Biasanya kan ada mobil yang kayak digas harus dalam dulu, itu pun tenaganya kayak nggak keluar semua gitu ya. Kalau ini tuh kita gasnya nggak terlalu dalam pun kayak udah keluar tenaganya gitu. Jadi tenaga 180 PS itu udah sangat mumpuni lah ya untuk sebuah Toyota Alphard. Apalagi mobil ini kan yang nggak dipakai kebut-kebutan juga. Mobil yang dipakai untuk mencari kenyamanan yang maksimal ya, kenyamanan tingkat tinggi. Jadi walaupun tenaganya dia nggak besar-besar amat, itu udah sangat cukup. Nah ini yang tadi aku bilang, di sebelah kirinya ini, di sebelah kanannya ini dia ada penyempitan. Tapi sebenarnya bukan penyempitan sih. Ini tuh kayak penambahan lajur nantinya ya. Yang tadinya 2 seperti ini jadi 3 nantinya. Jadi harus berhati-hati lewat sini. Nah, sekarang jadi kanan kirinya yang ada perbaikan. Jadi tidak ada bahu jalan di sini sekarang nih. Sekarang jam 3 sore, akhirnya kita sampai juga di gerbang tol Cikupa. Alhamdulillah ya, dari tadi tuh kita tidak menemukan kemacetan-kemacetan yang berarti. Ya kayak cuman penyempitan jalan doang, itu juga cuma sedikit aja antrian-antriannya. Tapi nggak ada kemacetan yang gimana-gimana gitu. Ya dari sinilah mungkin nanti di depan udah mulai agak macet ya. Oke. Tuh kan udah terlihat mulai padat.
Dan juga di sini kayaknya baru aja selesai hujan karena jalanannya tuh masih cukup basah ya. Berarti di depan nih hujan nih. Dari tadi sih ada hujan tadi di sekitaran mana, Serang Barat kayaknya tadi ya hujan ya, tapi cuman sebentar aja. Habis itu cerah lagi. Tapi ini di Cikupa sepertinya bentar lagi akan turun hujan karena memang sudah gelap banget. Dan di jalanan juga basah ya, bekas hujan atau mau hujan lagi. Terlihat ya, truk-truk mulai banyak sekali setelah kita melewati gerbang tol Cikupa. Ya, inilah hari Senin. Biasanya truk-truk ini pada mau ke ini ya, pelabuhan teman-teman. Mungkin pelabuhan Tanjung Priuk, atau juga ada yang mau ke luar kota seperti ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Padat sekali ya truk-truk ya. Apalagi nanti di depan. Mungkin ini sekitar kilometer 25 ke bawah ya, itu mulai padat banget nih. Karena di sini kilometer 30 aja udah padat seperti ini. Ada perbaikan lagi di sini. Kilometer 29 pas. Tuh, ada penyempitan lagi ya. Tapi kayaknya cuma sebentar aja nih. Oh ya, cuma dikit aja. Cuma 200 meter perbaikannya. Wah, mulai gerimis. Ini dia teman-teman, kilometer 26 tuh. Berhenti, macetnya berhenti. Kita ambil yang paling kiri aja deh. Harusnya sih kalau paling kiri ini paling lancar biasanya. Ini di exit tol Bitung ya, Bitung Curug nih, exit tol langsung macet banget. Itu Defender. Wih, cakep banget itu. Tuh, Defender aja ambil paling kiri, malah bahu jalan dia ambilnya ya. Iya, ini dia langsung berhenti, benar-benar berhenti. Oh, ini ya Defender yang tadi. Itu konsumsi BBM-nya berapa ya? Di bawah macet-macetan kayak gini. Nah, kayak ginilah kalau hari biasa ya di jalan tol Tangerang menuju ke Jakarta. Apalagi ditambah ini hujan dan juga sore hari, itu adalah perpaduan yang sempurna untuk menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Tapi ini termasuk parah sih teman-teman. Aku baru pertama kali sih macet-macetan dari Bitung ini sampai ke, mungkin sampai Alam Sutra ini macetnya, atau sampai ke persimpangannya Jakarta Outer Ring Road atau lingkar luar Jakarta ya. Ya kayak gini nih. Karena ini volume truknya cukup banyak ya. Belakang truk, kanan truk, kiri truk, depan truk, truk semua lah.
sudah dinikmati saja. Untungnya kita lumayan cepat ya turun kapal tadi. Jadi macet-macetan kayak gini pun nggak masalah, waktunya masih banyak. Karena aku nanti malam itu langsung ada meeting teman-teman. Luar biasa ya, abis nyetir Lampung Jakarta malamnya kerja lagi.